project seputar Corona. Hey everyone, my name is Winona Amadia and I'm from the 9th grader Tunas Global Junior High School. I'm not a fortune teller, but I can tell that right now you are at your house doing a self-quarantine due to the COVID-19. In this video, I would like to tell you more about the coronavirus. I hope this video will entertain and educate you at the same time. Oh, before you go to the core of the video, I want to tell you that I will separate this video into 10 topics as you can see here. So you can jump to the topics that you want to see. Easy, right? Let's jump to the topic. Sejarah penemuan COVID-19. Sejarah virus corona pada manusia dimulai pada tahun 1965 saat D.A. Tyler dan M.L. Bjorn dari Rumah Sakit Harvard, Inggris mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Akhir 1960-an, Tyler memimpin sekelompok ahli virologi untuk meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, dan virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi dikatakan mirip jika dilihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus corona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota. Pada tahun 2002, virus corona baru dianggap fatal dan berbahaya akibat munculnya penyakit baru. Penyakit tersebut merupakan keluarga virus corona, yakni SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau nama virusnya SARS-CoV. Lebih jelas tentang SARS akan dijelaskan pada topik berikutnya. Kajian Jeffrey S. Kahn dan Kenneth McIntosh yang dimuat dalam The Pediatric Infectious Disease Journal November 2005 menyatakan corona menimbulkan infeksi saluran pernapasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Pada tahun 2012 muncul wabah yang mirip SARS, yakni MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Lebih jelas tentang MERS akan dijelaskan pada topik berikutnya juga. Virus corona COVID-19 yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada 2019 silam merupakan virus corona terbaru yang lebih kompleks dan berbahaya dibandingkan MERS dan SARS. Life Science dalam lamannya menulis bahwa virus corona COVID-19 telah bermutasi atau mengalami perubahan-perubahan kecil dalam genom virus tersebut. Para ilmuwan sepakat bahwa virus, apapun bentuk dan jenisnya, pasti akan bermutasi dan berevolusi pada inangnya. Intinya adalah bagaimana manusia dapat berpacu dengan waktu untuk menemukan obat dan antivirus yang efektif mengatasi COVID-19. Jika mutasi dan evolusi virus lebih cepat, maka penyebaran dan tingkat kematian pun bisa terus bertambah. Kasus lain yang serupa dengan COVID-19. Penyakit serupa COVID yang pertama yakni SARS. SARS adalah sebuah jenis penyakit pneumonia. SARS pertama kali muncul pada November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok. SARS sekarang dipercayai disebabkan oleh virus, yakni SARS-CoV. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. Setelah Tiongkok membungkam berita wabah SARS baik internal maupun internasional, SARS menyebar sangat cepat, mencapai negeri tetangga, Hong Kong dan Vietnam pada akhir Februari 2003. Kemudian ke negara lain dengan perantara wisatawan internasional paling banyak. Kasus terakhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003. Dalam wabah itu, sekitar 8.069 kasus muncul dan menewaskan sekitar 775 orang. Kasus serupa yang kedua yakni MERS. MERS pertama kali dilaporkan ada di Arab Saudi pada tahun 2012. Disebutkan awalnya akibat sentuhan dengan unta, memakan dagingnya, ataupun meminum susunya. Penularan manusia ke manusia padahal sangat terbatas dan tidak besar potensi penularannya. Disebutkan ada sekitar 2.494 kasus dengan kematian 858 orang per November 2019.
Angka kematian 34%, cukup tinggi. Kasus MERS kebanyakan ditemukan di negara-negara Jazirah Arab, yang 80%-nya adalah Arab Saudi. Angka kematian mulai menurun sejak tahun 2016, namun tidak ada WNI yang terkena wabah ini. Penyakit serupa yang ketiga yakni Black Death. Black Death tidak menyerang saluran pernapasan seperti dua penyakit yang sebelumnya. Black Death juga sudah terjadi sangat lama. Tapi, penyakit ini sangat memakan banyak korban pada masanya. Black Death, nama yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin, asal mortem ini, muncul dari gejala yang dialami penderita. Kulit mereka menghitam, biasanya di bagian jari tangan, jari kaki, dan ujung hidung. Kehitaman itu muncul akibat adanya jaringan yang mati. Ketika mewabah pada abad ke-14, Black Death membunuh 50 juta orang, dengan kata lain, mengurangi 60% populasi Eropa. Black Death merupakan penyakit pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat pada kutu tikus, khususnya tikus hitam yang tinggal di dekat manusia. Diagram perkembangan COVID-19 di Indonesia. Di sebelah kanan saya sudah terdapat grafik perkembangan virus corona di Indonesia pada bulan Maret 2020. Warna biru menandakan total kasus, warna merah menandakan total pasien yang sembuh, dan warna abu-abu merupakan total pasien yang meninggal dunia. Pada tanggal 2 Maret total kasus 2, itu merupakan kasus pertama. Pada tanggal 6 Maret, total kasus menjadi 4 dengan pertambahan kasus 2. Pada tanggal 8 Maret, total kasus menjadi 6 dengan pertambahan kasus 2. Pada tanggal 10 Maret, total kasus menjadi 27 dengan pertambahan kasus 21. Pada tanggal 12 Maret, total kasus menjadi 34, total sembuh menjadi 3, total meninggal menjadi 1, dengan total pertambahan 7. Pada tanggal 14 Maret, total kasus menjadi 96, total sembuh menjadi 5, total meninggal menjadi 1, dengan pertambahan total 62. Pada tanggal 16 Maret, total kasus menjadi 134, total sembuh menjadi 8, total meninggal menjadi 5, dengan total pertambahan 38. Pada tanggal 18 Maret, total kasus menjadi 227 dengan total sembuh 11, total meninggal 19 dengan total pertambahan kasus 93. Pada tanggal 20 Maret, total kasus menjadi 369 dengan total kasus 17, total meninggal 32 dengan pertambahan kasus 142. Pada tanggal 22 Maret, total kasus menjadi 514, total sembuh menjadi 29, total meninggal menjadi 48 dengan pertambahan 145. Pada tanggal 24 Maret, total kasus menjadi 686 dengan total sembuh 29, total meninggal 55 dengan pertambahan 172. Pada tanggal 26 Maret, total kasus menjadi 893 dengan total sembuh 35, total meninggal 78 dengan pertambahan 207. Pada tanggal 28 Maret, total kasus menjadi 1155 dengan sembuh 59, total meninggal 102 dengan pertambahan 262. Pada tanggal 30 Maret, total kasus menjadi 1414 dengan total sembuh 75, total meninggal 122 dengan pertambahan 295. Berikutnya di sebelah kanan saya terdapat grafik perkembangan virus corona di Indonesia pada bulan April 2020 hingga hari ini. Pada tanggal 1 April, total pasien menjadi 1677, total sembuh 103, dan total meninggal 157.
Pada tanggal 3 April, total pasien menjadi 1.986, total sembuh 134, total meninggal 181, dengan pertambahan 309. Pada tanggal 5 April, total pasien menjadi 2.273, dengan total sembuh 164, total meninggal 198, dan pertambahan 287. Pada tanggal 7 April, total pasien menjadi 2.738 dengan total sembuh 204, total meninggal 221 dengan pertambahan 465. Pada tanggal 9 April, total pasien menjadi 3.293 dengan pertambahan sembuh 252, total meninggal 280, dan pertambahan menjadi 555. Pada tanggal 11 April, total pasien menjadi 3.842 dengan total sembuh 286, total meninggal 327 dengan pertambahan pasien 549. Pada tanggal 13 April atau hari ini, total pasien menjadi 4.557, total sembuh 380, total meninggal 399 dengan pertambahan pasien 715 pasien. Kesimpulannya adalah jumlah kasus virus corona di Indonesia semakin naik setiap harinya. Kenaikan kasus corona bersifat eksponensial, di mana selisih kenaikannya terus bertambah setiap harinya. Bahkan, selisih pertambahan yang naik pun tidak hanya sedikit, malah hampir 2 kali dari jumlah kasus di hari itu. Naiknya jumlah kasus berbanding lurus dengan jumlah pasien yang sembuh dan meninggal dunia. Sayangnya, hingga saat ini, jumlah pasien yang dinyatakan meninggal dunia masih lebih banyak daripada pasien yang dinyatakan sembuh. Sehingga, tingkat kematian di Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia, yakni 9,3%. Cara kerja virus dan kaitannya dengan imun tubuh. Saat pertama kali terinfeksi, tubuh akan mengeluarkan pertahanan kekebalan tubuh bawaan standarnya sebagaimana menghadapi jenis virus apapun. Di sini terjadi pelepasan protein bernama interferon yang mengganggu kemampuan virus untuk bereplikasi di dalam sel-sel tubuh. Interferon juga merekrut sel-sel kekebalan lain untuk datang dan menyerang virus agar tidak menyebar. Dijelaskan, gejala berbeda pada orang-orang yang terinfeksi virus bisa terjadi, tergantung bagaimana tubuh menangani virus tersebut. Dalam hal ini, virus corona masuk ke dalam sel dengan menempel pada protein yang disebut reseptor ACE2 yang ada di permukaan sel. Reseptor satu ini paling banyak terdapat di paru-paru. Itulah sebabnya COVID-19 dianggap sebagai penyakit pernapasan. Namun, jumlah reseptor ACE2 tertinggi kedua ada di usus, yang dapat menjelaskan mengapa banyak orang yang terinfeksi virus corona mengalami diare. Tujuan pertahanan kekebalan tubuh bawaan adalah untuk mencegah virus mereplikasi diri menjadi semakin luas. Dengan begitu, respon adaptif dari sistem kekebalan tubuh masih memiliki cukup waktu untuk bekerja sebelum infeksi menjadi tak terkendali. Adapun cara kerja virus dibagi menjadi 4 tahap, yakni masa inkubasi, penyakit ringan, penyakit parah, dan penyakit kritis. Yang pertama, masa inkubasi. Ini adalah saat virus memantapkan dirinya. Virus ini bekerja dengan masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda dan kemudian membajaknya. Yang kedua, penyakit ringan. Ini yang akan dialami kebanyakan orang. Nyeri tubuh, sakit tenggorokan, dan sakit kepala semuanya mungkin terjadi. Namun, tidak selalu. Demam dan umumnya terasa tak enak badan adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh dalam merespon virus tersebut. Yang ketiga, penyakit parah. Jika penyakit ini berkembang, itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus. Terlalu banyak peradangan dapat menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh.
Dan yang terakhir adalah penyakit kritis. Diperkirakan sekitar 6% pasien kasus-kasus virus corona menjadi sakit kritis. Pada titik ini, tubuh mulai gagal dan adanya peluang nyata kematian. Masalahnya adalah bagaimana sistem kekebalan tubuh sekarang di luar kendali dan menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Wawancara dampak COVID-19 dalam kehidupan. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama narasumber wawancara hari ini, yakni mama saya. Halo. Ma, sekarang kan sudah nggak ada wabah seperti ini nih, sampai banyak orang yang panik dan ketakutan. Menurut mama, perbedaan apa aja yang ada setelah wabah ini muncul? Yang pasti jalan menjadi lebih sepi karena sebagian orang, mungkin sebagian besar orang tinggal di rumah, dan itu membuat jalanan lancar, jadi kemacetan berkurang, polusi juga berkurang. Jadi bisa dilihat sekarang kalau lihat ke langit, langitnya sekarang menjadi biru. Nggak pernah loh langit di Jakarta biru sudah sekian lama, sekarang menjadi biru lagi. Terus apa lagi? Terus sekarang banyak yang work from home, jadi keperluan untuk mendapatkan wifi, koneksi internet yang lancar itu diperlukan sekali pada saat-saat seperti ini. Dan juga belanja online, karena kan kita nggak bisa seperti biasa kan mau belanja ke supermarket, ke minimarket, biasa kan berjalan seperti biasa, kita tinggal datang ke toko belanja. Sekarang kan susah karena semuanya serba dibatasi, jadi belanja online. Udah itu aja? Oh, sama satu lagi, orang sekarang lebih concern terhadap kesehatan. Nah, itu pasti. Jadi, konsumsi vitamin, konsumsi makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang lebih bagus. Nah, jadi sebenarnya ada manfaatnya dari wabah ini, yaitu orang lebih memperhatikan kesehatan diri dan kebersihan lingkungannya. Nah, tadi kan mama udah bilang tentang manfaat kan. Nah, sekarang menurut mama, apa aja dampak negatif dan positif dari wabah ini? Dampak negatifnya bisa dilihat dari masalah ekonomi. Jadi misalnya nih, ojek online sudah banyak yang tidak boleh beroperasi kan. Terus belum lagi pabrik-pabrik banyak yang tutup. Belum lagi kemarin kita dengar kan beberapa supermarket, supermarket, department store itu tutup juga. Ya seperti itu, jadi banyak pengangguran. Belum lagi banyak yang sakit, banyak yang meninggal dunia. Menurut mama, dampak negatif yang ada di kehidupan mama gimana? Dampak negatif yang ada di kehidupan pribadi sih, yaitu mobilitas berkurang. Jadi tidak bisa sembarangan pergi-pergi kemana-mana. Selain itu harus full proteksi dengan masker, dengan sarung tangan plastik kalau misalnya kita belanja ke supermarket gitu kan. Nah setelah itu juga pulang ke rumah harus bersih-bersih, jadi repot. Kalau dampak positifnya gimana? Dampak positifnya itu seperti yang tadi, jadi hidup lebih teratur, makan lebih sehat, konsumsi vitamin juga cukup, terus olahraga, istirahat yang cukup. Sebelumnya pernah ada wabah seperti ini juga nggak? Beberapa tahun lalu ada wabah namanya SARS atau flu burung. Itu menyasar sama sih seperti ini juga, modelnya flu juga, asalnya juga dari daratan Cina Hong Kong gitu. Cuman ini ditularkan dari burung ke manusia. Tapi bedanya penyebaran penyakitnya tidak semasif si COVID-19 ini. Jadi orang tidak terlalu ketakutan. Oh, jadi dampaknya nggak sebesar COVID? Nggak sebesar COVID, dan dia lebih di burung. Jadi lebih ke orang tidak mengkonsumsi unggas, tidak mau melihara burung dulu. Pokoknya lebih seperti itu. Jadi setelah itu semua selesai, burung-burung semua yang sakit dimusnahkan, hilang wabahnya. Lalu menurut mama, apa kesalahan terbesar yang membuat penyakit ini makin lama penyebarannya makin luas aja? Di mana? Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Karena pertama, penduduknya banyak dan tidak disiplin.
Itu jadi bisa dibandingkan dengan contoh di Jepang. Di Jepang penduduknya banyak orang tua. Kan orang tua lebih terdampak oleh si COVID ini dibanding orang yang muda. Tapi kenapa di Jepang yang kena, yang menderita karena sakit COVID ini sedikit? Karena mereka disiplin. Ketika orang harus diam di rumah, mereka diam di rumah. Ketika orang harus keluar rumah pakai masker, mereka pakai masker. Ketika orang harus menjaga jarak, mereka menjaga jarak. Nah, di sini tidak terjadi. Oke. Terakhir, apa pesan yang diberikan oleh Mama kepada orang-orang yang meremehkan wabah ini? Sebaiknya jangan diremehkan. Karena gini, walaupun kita sehat nih, kita masih muda, sehat, yakin tidak akan terkena virus ini, tapi orang di rumah bagaimana? Di rumah misalnya ada orang tua, ada orang yang memiliki penyakit, misalnya diabetes gula, ginjal, darah tinggi gitu. Nah, kitanya sehat, tapi kita membawa virus itu pulang. Virus itu akan menempel pada orang tua kita yang selama ini di rumah aja nggak kemana-mana. Tapi karena beliau sudah tua, sudah punya penyakit bawaan, tertempeli oleh si virus ini, maka akan sakit. Oke, baik itu saja Mama. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, bye. Sekarang saya sudah bersama narasumber kedua saya, yaitu Mbak saya. Menurut Mbak, apa aja sih dampak dari wabah ini terhadap kehidupan pribadi Mbak? Udah sebulan ini saya nggak bisa pulang di kampung, terus nggak bisa jajan, nggak bisa GoFood karena kan kompleksnya ditutup, jadinya susah deh semuanya. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak Mbak terkait dengan wabah ini? Ya buat semuanya yang ada di sini, stay home aja, tinggal di rumah, minum vitamin, makan yang sehat, dan jaga kesehatan. Udah. Terima kasih Mbak. Sama. Kesimpulan, virus corona sangat berdampak bagi kehidupan kita semua. Adanya kesulitan dalam mengakses kebutuhan merupakan kendala yang dialami oleh kebanyakan orang saat ini. Oleh sebab itu, tetaplah di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti aturan pemerintah agar wabah ini cepat berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tips menjaga kebugaran tubuh dan PHBS. Dimulai dengan tips menjaga kebugaran tubuh dulu ya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh untuk mencegah paparan virus. Berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu dengan telapak tangan lainnya. Yang keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Yang kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan. Yang keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan. Yang kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, keringkan tangan dengan lap sekali pakai dengan durasi minimal 20 detik. Yang ketiga adalah jangan sentuh wajah. WHO menyebutkan virus yang bisa masuk ke tubuh manusia dapat melalui hidung, mulut, dan mata. Jadi, jangan sentuh wajah. Selanjutnya adalah konsumsi makanan bergizi. Minum vitamin atau suplemen bisa meningkatkan kekebalan tubuh guna mencegah paparan virus. Namun, para ahli gizi sepakat, kita lebih baik mendapatkan vitamin dan mineral secara langsung dari sumbernya daripada mengkonsumsi suplemen. Selanjutnya ada bawa alat makan sendiri. Bawalah selalu alat makan sendiri. Pastikan alat makan telah dicuci dengan sabun hingga bersih. Dengan membawa alat makan sendiri, kita dapat memastikan kebersihannya. Setelah itu ada tidak melakukan kontak fisik. Virus corona bisa menyebar hanya dengan bersalaman. Oleh karena itu, saat ini kamu lebih baik jangan sembarang memegang tangan orang lain. Selanjutnya yang kita sudah sering dengar yaitu social distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain saat beraktivitas bersama minimal 1 meter. Kenapa 1 meter?
karena ini adalah jangkauan percikan air yang dapat menyebar dari mulut saat seseorang berbicara. Yang terakhir adalah menghindari transportasi umum. Jika terpaksa untuk bepergian, jangan menggunakan transportasi umum, karena di transportasi umum banyak orang yang saling berbaur dan meningkatkan resiko terserang virus. Sudah dengan tips menjaga kebugaran tubuh, sekarang mari kita bahas tentang PHBS. Nah, sebenarnya menjaga kebugaran tubuh dan PHBS sangat mirip, bahkan hampir sama. Bedanya hanya lingkupnya saja. Dalam menjaga kebugaran tubuh, hanya berfokus pada diri sendiri. Sedangkan pada PHBS juga berfokus pada lingkungan. Apa sih PHBS itu? PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan lingkungan sehat. Hal ini penting karena PHBS memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan seseorang. Menurut liputan 6, PHBS terdiri dari 10 poin, yaitu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Lalu, pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai berumur 6 bulan, dan pemberian ASI dan makanan pendamping sampai bayi berusia 2 tahun. Lalu, lakukan penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali. Setelah itu, penggunaan air bersih, cuci tangan pakai sabun, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, makan sayur-sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan yang terakhir, jarang merokok di lingkungan rumah. Apa saja manfaat dari olahraga? Yakni mengurangi resiko penyakit, mengurangi stres, meningkatkan fungsi otak, tidur lebih baik, meningkatkan energi, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kepercayaan diri, panjang umur, meningkatkan kinerja, dan menurunkan kolesterol. Gerakan untuk menjaga kebugaran tubuh. Untuk menjaga kebugaran tubuh selama karantina, saya memilih untuk melakukan senam. Saya memilih senam karena gerakannya yang mudah diikuti, singkat, dan dapat dilakukan di rumah. Senam yang saya lakukan adalah senam kesegaran jasmani 2018. Kesegaran jasmani atau sering disingkat dengan SKJ adalah senam massal yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Senam ini biasanya diiringi oleh lagu berirama dari berbagai provinsi yang diaransemen ulang dan biasanya dilakukan oleh sekelompok peserta besar. Macam gerakan dalam senam kebugaran jasmani. Yang pertama adalah sikap awal, yang kedua pemanasan, yang ketiga peralihan, yang keempat inti, dan yang kelima pendinginan.
Pengolahan makanan sehat. Menu hari ini: nasi dengan sayur tumis dan salmon teriyaki. Tahap perencanaan: identifikasi kebutuhan. Sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, dan jagung merupakan sayuran yang sangat umum berada di setiap rumah. Selain untuk memanfaatkan sayuran yang tersedia, sayuran tersebut juga sangat kaya akan zat gizi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Salmon juga kaya akan omega 3 yang bermanfaat bagi tubuh. Ide gagasan: membuat nasi dengan sayur tumis dan salmon teriyaki. Tahap pelaksanaan: alat dan bahan untuk sayur tumis: bawang bombay, brokoli, wortel, jagung, garam, lada, gula, minyak secukupnya, air secukupnya, saus tiram, teflon, sodet, piring, pisau, dan talenan. Alat dan bahan untuk salmon teriyaki: salmon, garam, lada, bawang bombay, saus teriyaki, mentega, air secukupnya, minyak, sodet, teflon, piring, kuas, sendok, dan mangkuk. Proses pembuatan: siapkan sayuran untuk menumis. Jangan lupa keluarkan dari bungkusnya ya. Potong sayuran kecil-kecil atau sesuai selera. Di sini saya memotong brokoli terlebih dahulu. Bentuk potongannya seperti ini ya. Sekarang mari kita potong wortel. Potongannya bisa memanjang seperti ini atau sesuai selera. Selanjutnya, mari kita iris bawang bombay. Iris tipis-tipis seperti ini. Selesai deh potong-potongnya. Hasil potongannya kalau dikumpulkan dalam satu piring jadi seperti ini ya. Sekarang, mari kita masukkan minyak wijen ke dalam teflon untuk menumis. Setelah itu, masukkan bawang bombay. Aduk dan diamkan sampai wangi. Setelah itu, masukkan wortel yang sudah diiris. Aduk kembali. Lalu, masukkan air secukupnya. Setelah itu, masukkan bawang putih bubuk. Dilanjutkan dengan lada putih bubuk. Setelah itu, masukkan gula dan garam. Masukkan brokoli. Aduk hingga rata. Terakhir, masukkan jagung pipih. Aduk lagi hingga rata. Tumisan pun jadi deh. Taruh di piring sembarang dulu ya. Sekarang kita urus salmonnya. Masukkan mentega secukupnya ke dalam teflon. Setelah mentega meleleh, masukkan salmon dengan kulit menghadap ke bawah. Masukkan lada putih bubuk secukupnya. Oles dengan kuas agar meresap. Lalu, masukkan garam secukupnya. Oles lagi dengan kuas. Diamkan salmon beberapa saat. Setelah tidak melengket di teflon, barulah balik daging salmon. Hati-hati jangan sampai hancur ya. Setelah dirasa matang, angkat salmon dan taruh di wadah. Salmon yang sudah matang akan terlihat seperti ini ya. Untuk membuat saus, pertama taruh minyak, kemudian taruh bawang bombay secukupnya. Masukkan saus teriyaki ke dalam teflon. Kira-kira sebanyak ini ya. Masukkan air secukupnya agar saus tidak terlalu asin. Aduk hingga rata sampai mendidih ya. Masukkan ke dalam wadah. Penyajian. Pertama, saya akan mencetak nasi putih ke dalam mangkok kecil supaya hasilnya rapi.
cetak sampai padat. Waktunya melepaskan cetakan di piring saji. Lepaskan dengan hati-hati supaya hasilnya rapi. Lalu, masukkan hasil tumisan sayuran ke dalam piring saji. Setelah itu, masukkan salmonnya. Terakhir, masukkan saus teriyakinya. Jadi deh. Seperti ini tampaknya ya. Evaluasi. Semua komponen dalam hidangan ini terasa lezat. Namun bagi yang lebih suka asin, saus teriyaki bisa langsung diguyurkan di atas salmon. Pendapat tentang kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus COVID-19. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan terkait pencegahan COVID-19, yakni social dan physical distancing, work from home, mengharuskan siswa belajar dari rumah, menutup tempat umum dan tempat ibadah, dan bahkan baru-baru ini pemerintah mencanangkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di sejumlah kota. Menurut saya, cara pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 sudah cukup baik. Hanya saja, pemerintah sepertinya kurang cepat tanggap terhadap penyebaran virus ini. Jika pemerintah lebih cepat tanggap, mungkin grafik penyebaran COVID-19 di Indonesia cepat menurun. Selain itu, pemerintah sebaiknya melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat lebih banyak tentang betapa pentingnya untuk tetap berada di rumah. Karena sekarang saja, masih banyak masyarakat yang berkeliaran keluar rumah karena beralasan bahwa mereka tidak takut dengan virus ini. Padahal, hal itu dapat merugikan orang lain bahkan bangsa sendiri. Pemerintah juga sebaiknya memperbanyak dan mempermudah tes COVID-19 ini kepada masyarakat supaya isolasi mandiri dan pengobatan dapat dilakukan secepatnya. Tapi, menurut saya, kebijakan pemerintah dalam menggratiskan pengobatan COVID-19 dan menggunakan tenaga mahasiswa untuk membantu korban COVID-19 sangat tepat dan bijak. Hubungan antara kode dan koder dengan virus corona dan doa menghadapi musibah. Bagi kaum muslimin, kode merupakan ketetapan Allah sehingga harus sabar menghadapinya dan berikhtiar untuk berobat. Kode secara bahasa adalah ketetapan, yaitu suatu kepastian yang telah dibuat sebelum manusia dilahirkan, yaitu sejak zaman azal. Meskipun virus corona merupakan bagian dari kode, tapi tetap saja manusia memiliki area-area yang mampu ia kendalikan. Islam menganjurkan umatnya untuk berobat ketika sakit dan menjaga kesehatan bagi yang sehat. Tentu saja dengan bahan-bahan dan cara-cara yang halal, sebab Allah telah menciptakan berbagai macam khasiat pada benda-benda atau qadar yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmaninya. Di mana qadar adalah suatu ketetapan yang telah diciptakan berdasarkan ukuran dan ketentuannya pada setiap diri manusia. Berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Dari Anas radhiyallahu anhu,
dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucap doa, Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbi qulubi wa dawa iha wa afiyatil abdani wa shifa iha wa nuri absyari wadiya wa ala aihi wa salim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya, dan semoga rahmat tercurah limpahkan kepada para sahabat beserta kami. Amin. Menciptakan lagu yang berkaitan dengan COVID-19. Semua bermula dari Wuhan, menyebar ketika ku lemah, melampaui batas negara, memaparkan tanpa ampun, membuatku menjadi khawatir. Di bangsal-bangsal padat, hidup dan mati tersurat antara nafas yang mendadak berat. Malaikat-malaikat berbaju putih berjuang ringankan perih, orang-orang merintih. Terima kasih, pahlawan kemanusiaan. Di mana doa baik dipanjatkan, bekerja, belajar di rumah, menunggu nasib penuh harapan. Mari bersatu dengan semangat untuk membantu pahlawan di sana, untuk membantu pahlawan di sana. That's all for your video. Wow, I think that's pretty much. I hope this video will be useful not only for myself but for everyone out there. I'm sorry if there are any mistakes that I made in this video. Stay healthy, safe, and happy.